Cek record. Oke, di depan kalian sudah ada Realme 6 Pro yang baru aja kemarin tak unboxing. Dan sekarang mari kita bahas apa aja hal yang menarik di Realme 6 Pro ini dan kenapa masih jadi pilihan daripada kalian beli Redmi Note 9 Pro. Nah, selain kelebihannya, aku juga bakal bahas mengenai apa saja hal yang tidak aku suka dari si Realme 6 Pro ini. Oke, langsung aja ke konsep video awalnya. Sebelum itu, opening dulu. Oke, masuk ke hal yang pertama, hal yang paling membuat HP ini menjadi salah satu HP yang kalian pertimbangkan saat mau beli HP baru, yaitu adalah refresh rate-nya. Nah, Realme 6 Pro ini memiliki refresh rate 90 Hz dan dapat diatur ke 60 Hz juga. Nah, jadi buat kalian yang sering nonton film di HP atau kalian suka main game, nonton YouTube, dan kalian suka menonton video dengan resolusi tinggi, nah, refresh rate 90 Hz ini sangat membantu kalian agar tampilan dari hasil gambar itu semakin tajam. Seperti yang kalian lihat bro, untuk melihat video dengan resolusi tinggi dengan frame rate 90 Hz ini benar-benar memanjakan mata kalian ya toh bro. Enak disawang, enak ditonton suwi-suwi ya kan. Jadi enak dilihat dan enak ditonton lama-lama. Terlebih lagi buat main game. Nah, refresh rate 90 Hz ini walaupun beberapa game masih belum mendukungnya, tapi saya berharap ke depannya refresh rate 90 Hz ini dapat digunakan di semua game yang sekarang lagi viral kayak Mobile Legends, PUBG, Call of Duty Mobile dan lain sebagainya. Karena setahu saya yang sudah mendukung layar 90 Hz itu baru ada di Cyber Hunter atau apa ya, lupa gitu. Jadi kalau buat main game sementara ini karena banyak game yang belum support dengan 90 Hz maka kadang terasa sia-sia frame rate-nya. Tapi kalau buat kalian yang suka nonton video di YouTube dengan resolusi tinggi, nah 90 Hz di layar Realme 6 Pro ini benar-benar membuat sedikit perbedaan, bahkan jauh daripada menggunakan layar dengan refresh rate. Lanjut ke hal kedua yang membuat HP ini patut kalian beli, yaitu adalah nah ini bro. Kalau aku sendiri, full flash charging dari Realme ini benar-benar sangat membantu ya, karena untuk mengecas full HP ini dari 0 sampai ke 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam lebih 20 menit aja ya kan, paling lama ya 1,5 jam. Nah, tapi disayangkan sekali jika kalian itu kehilangan kabelnya. Jadi kalau kalian itu kabelnya rusak, nah fugnya ini nggak jalan ya bro ya. Jadi kabelnya ini benar-benar harus di wet-wet atau harus benar-benar dirawat agar nggak rusak. Karena jika kalian beli kabelnya sendiri yang ori itu susah dapatnya, dan kalau kalian dapat OM pun nanti performa dari adaptornya ini sendiri pun tidak seperti saat menggunakan kabel bawaan dari si Realme 6 Pro ini. Jadi agak ribet sih kalian. Kalau kalian mau beli baru pun harganya benar-benar mahal ya. Jadi harga adaptor sama kabel ini tuh di Oppo Center atau di service center Realme itu mencapai angka di atas 350.000. Jadi buat kalian yang beli HP Realme 6 Pro ini, nah kalian harus sedikit hati-hati masalah chargernya karena harganya mahal. Oke, lanjut ke bro. Salah satu hal yang membuat saya agak kecewa dengan Realme 6 Pro ini sebenarnya bukan masalah dari performa HP, baterai atau aksesorisnya, tetapi dari segi desainnya. Nah, desain si Realme 6 Pro ini itu benar-benar pasaran banget gitu kan. Jadi desain seperti ini tuh nggak mencerminkan HP kelas 4 jutaan gitu, dan terkesan malah seperti HP murah. Teman-temanku juga waktu lihat HP ini dikira ini HP ya sekitar kalau nggak Realme 3, Realme 3 Pro atau Realme 5 series, karena bentuknya ya gitu-gitu aja gitu kan. Penambahan aksen logo petir di backdoor ini juga hilang karena aku kasih skin karbon, jadi petirnya nggak kelihatan ya. Itu lihat ya, petirnya nggak kelihatan, jadi ya seperti itulah, bosenin bentuknya.
Nah, tapi tertolong lagi dengan yang namanya side mounted fingerprint karena aku dari dulu itu paling suka HP dengan model fingerprint seperti ini ya, Bro ya. Nah, model-model Sony itu kan yang fingerprintnya di pinggir gini karena benar-benar memudahkan, nggak perlu kalian tuh jolorin tangan begini, kalian perlu pakai jempol aja itu kelar. Nah, itu salah satu yang membuat saya lumayan suka dengan si Realme 6 Pro ini, walaupun tidak sukanya di desain bodi belakangnya ini yang terlalu mainstream. Lanjut ke sektor kamera ya, Bro ya. Kamera dari Realme ini punya 6 buah kamera totalnya, jadi 4 di belakang, 2 di depan, 2 ya. Beda sama adanya si Realme 6 yang hanya punya satu tompel di bagian depan, Realme 6 Pro ini punya 2 tompel kamera di depan. Hasil kamera belakangnya pun untuk bawaan softwarenya pun bisa dibilang bagus ya, mau itu pencahayaannya pas, kurang, atau bahkan low light sekalipun kamera Realme 6 ini sebenarnya oke-oke aja dipakai. Tapi sayangnya seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, untuk software kamera dari si Realme 6 Pro ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Bisa dibilang software kameranya itu kurang bagus ya, Bro ya. Jadi buat Realme Indonesia mungkin tolonglah software kameranya itu dibikin lebih keren gitu kan. Jadi kita nggak perlu download Google Kamera lagi. Ini akan saya bandingkan hasil dari kamera bawaan dan Google Kamera karena aku udah ada Google Kamera, jadi sekalian nge-compare aja. Langsung kalian bisa lihat gambarnya di selanjutnya ini. Lanjut ke bagian baterai. Oke, baterai Realme 6 Pro ini banyak dikeluhkan karena kenapa nggak dikasih 5000 mAh, cuma dikasih 4300 mAh aja, dan nggak jauh beda dengan adiknya si Realme 6 biasa ini. Realme 6 biasa ini juga dia pakai 4300 mAh, dan si Realme 6 Pro yang harganya lebih mahal masih pakai 4300 mAh juga. Tapi untuk overall, untuk aku sendiri pemakaian pribadiku ini masih tembus 1 hari lebih, dan itu pemakaian kalau nggak ya Facebookan, Instagram, terus nonton YouTube, main game ya paling 4 sampai 5 match Mobile Legends atau 1 kali match PUBG Mobile, setelah itu kelar. Nah, itu cukup banget buat memenuhi kebutuhan saya. Misalkan charger baterai kalian itu cepat habisnya dan lain sebagainya, charger dari Realme 6 Pro ini juga sudah bagus kan, kalian ngecas juga cepat, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oke-oke aja. Kalau dibilang boros 8 jam pemakaian untuk full game itu sebenarnya udah nggak boros ya, itu ngirit banget. Kalian bisa main game lebih dari 8 jam full non-stop itu ya, yang hebat malah kaliannya itu ya. HP-nya sampai kewalahan. Nah, untuk masalah baterai sendiri aku nggak ada keluhan karena sangat cukup untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari.
close till I get up. Time is barely on our side.